Ini pas kesempatan ya untuk bertemu dalam rangka untuk kegiatan pengembangan di mata kuliah SDM. Perkenalkan, nama lengkap saya di tanda praktiknya, kemudian kalau gelar profesi saya ESOS MPS SP. Kita ada intervensi lain misalnya dengan layanan rujukan ke panti sosial lanjut usia. Kita mendampingi dari awal mulai dari proses pendaftaran sampai layanan rujukan sampai monitoring bahkan sampai meninggal dunia pun kami selaku pengurus sosial maupun secara kedinasan kita mendampingi sampai selesai. Itu contoh dari lanjut usia yang terlantar di dalam keluarga. Kalau kita temukan yang di jalan, layanan kami juga ada di rumah singgah ya Mas Dana ya. Pada saat layanan di rumah singgah itu pun fungsi saya sebagai sumber daya manusia di dinas sosial, sebagai pengurus sosial juga setiap hari ikut memantau motivasi mereka. Sampai ke terjun ke lapangan kita juga ikut langsung menangani permasalahan ujian. Karena kalau di profesi kami di pekerjaan sosial mungkin beda ya konteksnya dengan administrasi negara. Ketika kita tidak ada pengalaman empiris di lapangan, seseorang tidak akan bisa cerita tahapan yang bisa dilakukan dalam pekerjaan sosial. Mungkin ada hambatan yang dialami oleh Bapak sebagai penyuluh Sosial ya. Hambatan itu pasti ada Mbak. Namun secara pelaksanaan fungsi dari profesi penyuluh sosial, kemudian dari fungsi kami pun juga menjadi mediator, komunikator, edukator juga, kemudian sebagai enabler juga memungkinkan seseorang terletaskan dari permasalahannya itu. Permasalahan yang umum yang terjadi ya karena biasanya karena kekurangpahaman dari masyarakat ya, sehingga itu bukan hambatan yang besar tapi memang harus kita antisipasi ketika pemahaman masyarakat terkait dengan warga masyarakat kelompok rentan ini. Sebenarnya tidak hanya dinas sosial saja yang menangani, tapi perlu juga buyut berpunya dari satu keluarganya juga, kemudian warga sekitar masyarakat, ataupun mungkin dari sumber-sumber yang lain. Karena transfer informasi terkait misalnya layanan satu saja, layanan menangani lansia telantar, kita kan tidak bisa memberikan hanya kepada keluarganya, tapi kita juga harus dengan perangkat RPN. Nah, materi yang dapat kami simpulkan yaitu mungkin masih perlu adanya sosialisasi yang lebih intens terkait dengan layanan yang ada di dinas sosial. Itu pun sudah kita jalankan semua bahwa layanan di kita sudah sekarang terpusat menggunakan pusat kesejahteraan sosial. Masyarakat bisa langsung WA terkait keluhan atau data langsung ke kita maupun konsultasi langsung ke dinas sosial. Itu hambatan yang pertama ya dari sisi komunikasi saja sebenarnya. Kemudian dari sisi pengembangan SDM, karena di dinas sosial Kota Magelang itu kita mengenalnya konteksnya sumber daya manusia kesejahteraan sosial, sehingga seperti saya pun secara kedinasan jabatan saya menjadi penyuluh sosial, tapi secara SDM kesejahteraan sosial menurut Permensos tentang sumber daya manusia dan sosial, kita pun juga menjadi yang namanya potensi sumber kesejahteraan sosial. Itu ada namanya penyuluh sosial, pekerja sosial, kemudian yang ada di masyarakat juga ada pekerja sosial masyarakat, kemudian juga ada Karang Taruna, kemudian Taruna Siaga Bencana, kemudian ada lembaga konsultasi dengan keluarga. Itu pun semuanya tergabung menjadi relawan sosial. Dan di sini hambatan kami, kalau dari secara profesi yang pekerja sosial itu hambatannya karena jumlahnya yang masih kurang, sehingga bikin sos memang sangat membutuhkan teman-teman yang notabene dari profesi seperti kami di profesi sosial atau medsos. Kemudian hambatan yang kedua terkait dengan pengembangan relawan sosial ini memang belum maksimal semuanya. Tapi kami berusaha untuk membina SDM relawan sosial ini juga menjadi salah satu yang fasilitator kami di lapangan untuk memudahkan kami menjangkau ke lapangan. Nah, kalau harapannya Pak Anwar sendiri terhadap jabatan
penyuluhan media itu Ya, di masa depan apa? harapan saya ya dengan berkembangnya saya di jabatan matra ini, saya bisa aktualisasi diri lebih baik lagi di dinas sosial, dan secara umum bisa memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat kita. Dan alhamdulillah dengan adanya pembinaan relawan sosial tadi, Dinsos pun juga sekarang sudah mulai dikenal masyarakat. Itu harapan saya mas, secara sumber daya manusia, saya masih bisa berekspresi, aktualisasi diri, itu sudah cukup. Nah, mungkin beberapa informasi ini cukup untuk pemenuhan tugas kita. Selebihnya, terima kasih. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.